Oke, baik kita mulai aja ya. Karena ini udah semakin malam. Mas Dusma juga tadi ngabarin ke saya, dia lagi dalam perjalanan, jadi belum bisa hadir di pertemuan Zoom pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam hari ini, di mata kuliah e-bisnis teknologi, kita akan masih di dalam teorinya, pembahasan dengan pengertian e-bisnis, lalu metode pembangunan sistemnya, masih di dalam buku, jadi saya belum share di Zoom atau di WhatsApp. Segera saya akan share kalau misalnya sudah saya cut di PDF kan di bahan pemaparan materi untuk TTS. Ini flashback di pengertian e-bisnis di dalam buku ini. E-bisnis adalah aktivitas bisnis dan memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Tidak hanya transaksi, pembelian, dan penjualan, tetapi juga melingkupi keseluruhan kegiatan dan fungsi dari perusahaan tersebut, seperti pertukaran informasi, komunikasi, collab, riset, dan sebagainya. E-bisnis juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk tahapan, tergantung dari tingkat pemanfaatan jaringan komputer dan internet. Dengan kata lain, seberapa digital perusahaan tersebut. Oke. Kita dapat melihat dua sisi ekstrim. Sisi pertama adalah perusahaan tradisional, sisi kedua adalah perusahaan e-bisnis murni, di mana segalanya berbentuk elektronik dari produk atau jasa yang ditawarkan, prosesnya sampai dengan pengirimannya. Lalu metode pembangunan sistem, metode yang paling digunakan dalam pembangunan e-bisnis teknologi adalah metode daur hidup. Metode ini cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah, step by step, yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode berdaur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahapan perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Ada setiap tahapan ada setiap tahapan yang dilakukan proses dokumentasi atas segala yang telah dilakukan atau disepakati. Lalu visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang terjadi, landasan dalam pembangunan sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Karena itu harus dipahami bahwa untuk membangun sistem e-bisnis lebih dari sekedar itu. Adapun visi yang harus dimiliki dari perusahaan atau organisasi yang akan membangun e-bisnis adalah sebagai berikut. Satu, adanya keinginan yang kuat dan konsistensi untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen atau pelanggan. Kedua, membangun jaringan komunitas. Ketiga, perluasan pasar. Keempat, masuk era persaingan global. Tahap-tahapan apa saja dalam pembangunan e-bisnis? Dalam membangun sebuah sistem, tentu dibutuhkan tahapan-tahapan yang menjadi landasan dibangunnya sistem e-bisnis tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin, membangun halaman web. Lalu ketiga, membangun sistem informasi yang efektif. Keempat, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Selanjutnya, bisnis berbasis elektronik yang dalam hal ini sering kita disebut dengan e-bisnis adalah sebuah kegiatan bisnis yang menggunakan fasilitas jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang akan mengaplikasikan e-bisnis dalam usahanya tentu membutuhkan rencana agar penerapan bisa efektif. Menggunakan komputer personal atau jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin merupakan hal yang paling dasar untuk disiapkan memanfaatkan e-bisnis. Nah, setelah semua itu terpenuhi, langkah ke depannya dalam pembangunan e-sistem, pertama, pembangunan arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dan infrastruktur dan sistem informasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi
dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam prosesnya, pengembangan tersebut terdiri dari 6 langkah, yaitu pertama, pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi perusahaan. Yang kedua, pendefinisian arsitektur informasi yang dibutuhkan. Ketiga, pendefinisian arsitektur data. Yang keempat, pendefinisian arsitektur aplikasi. Yang kelima, pendefinisian arsitektur teknikal. Yang keenam, pendefinisian arsitektur organisasi. Masing-masing pendefinisian visi adalah tujuan dari organisasinya, merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu pendefinisian arsitektur informasi, yaitu merupakan langkah selanjutnya untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pembangunan bisnis. Lalu pendefinisian arsitektur data, cara pengolahan dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangannya, klasifikasi data. Lalu pendefinisian arsitektur aplikasi, ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Lalu ada pendefinisian arsitektur teknikal, dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Lalu pendefinisian arsitektur organisasi, ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangannya, dan waktu yang dipergunakan. Lalu instalasi, pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun dan atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut atau menggunakan pihak ketiga ya. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang sudah ada. Lalu pemilihan opsi pengembangan di dalam pengembangan aplikasi dari e-bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatannya memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan opsi-opsi lainnya. Beberapa pendekatan tersebut adalah pertama, membeli aplikasi yang telah diimplementasikan oleh sebuah application service provider atau ASP. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghemat biaya dan waktu dibanding dengan membangun sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kadang kala aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diperlukan. Sangat susah untuk dimodifikasi karena langsung beli jadi. Lalu susah untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang telah lebih dulu digunakan. Pelayanan purna jual dari ASP yang buruk dan keterikatan kontrak dan pihak ASP untuk meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut di kemudian hari. Yang kedua, menyewa, lease. Nah, hampir mirip dengan membeli aplikasi yang diinginkan. Yang pertama, tapi biasanya menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut sangat mahal. Kadangkala menyewa merupakan langkah awal sebelum membeli aplikasi tersebut dan alasan lain karena keterbatasan tenaga ahli yang akan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Bisa juga in-house development, membangun sendiri aplikasi yang dibutuhkan, merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-bisnis teknologi, walaupun biasanya pendekatan ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang trial QC yang banyak. Tetapi pilihan ini diharapkan sangat mendekati sistem yang digunakan perusahaan. Lalu bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, banyak berkembang ya pada perusahaan sistem informasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Berbagai jenis kerjasama yang dilakukan seperti kerjasama dengan pengembangan e-marketplace, telah mengembangkan berbagai sistem informasi bisnis bagi para perusahaan yang ingin membangun B2C di internet, sedangkan B2B perusahaan yang dapat bergabung dalam berbagai pengembangan khusus lainnya di bidang kerjasama. Penyebaran integrasi pada tahap ini, aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada. Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut. Membuat kebijakan atau
peraturan yang mendukung pengintegrasian sistem dan para supplier dan pihak-pihak terkaitnya. Lalu operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Manajemen dari teknologi bisnis pada dasarnya dalam proses pembangunan dan pengembangan e-bisnis diperlukan suatu manajemen sistem informasi yang baik, efektif, dan efisien dalam proses pengembangan dan pengembangan e-bisnis. Manajemen teknologi menjadi hal yang tidak kalah penting di antara manajemen komponen sistem informasi yang lain. Teknologi informasi memiliki kontribusi penting dalam menjalankan proses sistem informasi e-bisnis. Teknologi informasi ini dapat disebut sebagai supply on demand of system information dalam e-bisnis. Manajemen teknologi di dalam proses e-bisnis pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama itu perspektif teknis. Dilihat dari sisi teknis, manajemen teknologi informasi dalam e-bisnis dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Pertama, fungsi penciptaan. Nah, di dalam fungsi penciptaan, manajemen teknologi itu dapat berpacu pada aspek-aspek berikut. Pertama, teknologi informasi harus mampu menjadikan medium atau sarana untuk mengubah fakta atau kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data yang kuantitatif. Ada dua cara umum yang biasa dipergunakan, yaitu secara manual dan otomatis. Kalau manual adalah dilibatkan seorang user untuk melakukan data entry terhadap fakta-fakta yang relevan, yang relate di dalam aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu untuk direkam. Sementara yang dimaksud dengan cara otomatis di sini adalah jika berbagai teknologi diperlukan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry. Yang kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap pengguna stakeholder, yaitu manajemen, staf, konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, strategi bisnis dapat didefinisikan sebagai penggunaan jaringan internet bagi kekuatan bisnis proses, electronic commerce, komunikasi organisasi, dan kolaborasi antara perusahaan atau company dengan customer, supplier, dan pemilik perusahaan. E-bisnis dapat melakukan utilisasi penggunaan internet, extranet, dan internet serta jaringan lain untuk mendukung proses komersial suatu bisnis di dunia maya. Pengembangan e-bisnis harus dilakukan dengan benar, di mana tahapan-tahapan yang dikerjakan dalam implementasi harus jelas, seperti halnya dalam membangun suatu software aplikasi. Membangun e-bisnis dimulai dengan persiapan yang matang hingga proses implementasi dilaksanakannya. Selanjutnya, media yang bisa mendukung implementasi proses e-bisnis berjalan dengan lancar adalah media teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Untuk membangun suatu e-bisnis berbasis web, beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar e-bisnis yang dibangun dapat diimplementasikan dengan sukses. Dalam mendesain situs e-bisnis harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, karena dengan desain yang proses bisa berselancar dengan nyaman dan aman, user friendly, UI dan UX-nya.
beberapa masalah yang dihadapi banyak dalam membangun bisnis di Indonesia. Di antaranya pertama, bahwa perkembangan infrastruktur internet di Indonesia masih sangat lambat, masih kurang infrastrukturnya, mungkin belum merata di pelosok maupun di pusat kota. Dalam hal ini dibutuhkan perhatian pemerintah untuk secara bertahap membangun infrastruktur yang baik dan terprogram sehingga secara bertahap seluruh rakyat Indonesia dapat dikenalkan dengan jaringan internet yang pemanfaatannya sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, sumber daya manusia di Indonesia yang menguasai sistem e-bisnis secara utuh masih kurang. Ya. Tidak semua masyarakat Indonesia di kota itu melek teknologi, ada beberapa juga yang gaptek, tidak saja menguasai secara teknis, tetapi secara non-teknis, seperti sistem perbankan, lalu lintas perdagangan, hingga sistem hukum yang berlaku. Peminat pengembangan e-bisnis dapat melakukan pengembangan secara terstruktur dan menghasilkan e-bisnis sesuai dengan yang diharapkan, antara lain, pertama, bagaimana tahapan-tahapan yang rinci dalam pengembangan e-bisnis mulai dari persiapan hingga implementasi. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana yang terkait erat dengan teknologi bisnis. Lalu ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam mendesain situs e-bisnis. Lalu keuntungan apa yang bisa diperoleh bagi pengelola dan pengguna melalui social networking. Lalu model e-bisnis yang diterapkan yang cocok selera dengan di Indonesia. Mungkin itu saja untuk bisnis teknologi. Saya coba kasih bahan diskusi yang pertama aja ya, yang tadi di konsep dan desain bisnis. Silakan dituangkan ide, saran yang kalian bisa berikan. Nah, untuk yang di bisnis teknologi pada mata kuliah saya ini, belum saya didamkan ke modul ITTS template-nya. Mau ditunggu mungkin bisa minggu depan atau di grup WhatsApp saya share. Ini masih ada di buku konsep bisnis teknologi. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman kelas karyawan, kelas eksekutif di mata kuliah bisnis teknologi? Untuk tugas yang minggu kemarin ada yang kuis ya, Pak? Iya, yang minggu kemarin. Mas Arya Davin ada itunya, file. Oh, ada, Pak. Baik, Oke, Pak. baik. Masalah regulasi ya, regulasi yang bisa mengamankan kita dari, ya walaupun udah telat gitu ya, data banyak kebocoran di mana-mana, pusat data nasional, baik data pribadi kita, tapi apa sih yang menerapkan kita contoh gitu dari regulasi DARPA itu. Eh, Itu aja ya untuk hari ini, rekan-rekan semua. Terima kasih waktu dan atensinya Mas Dwi Haji Pangestu, Mas Arya Davin, Mas Handoko, dan ya Abdul Majid. Terima kasih waktu dan atensinya. Hati-hati kalau kalian masih dalam perjalanan pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.